Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santri kelas 11 Albina Islamic Boarding School yang saya cintai. Hari ini pelajaran biologi kita adalah melanjutkan pembahasan kemarin tentang sel, yaitu membahas tentang organisasi sel. Apa saja, hari ini kita bahas apa saja yang ada di dalam sel itu sendiri, atau yang kita kenal sebagai organel atau komponen-komponen yang ada di dalam sebuah sel. Kita mulai dari bagian yang paling penting dari sebuah sel, yaitu nukleus atau inti selnya itu sendiri. Ya. Nukleus, nama lainnya adalah inti sel. Ya. Inti sel ini bagian paling penting dari sel karena dia adalah pengendali seluruh kegiatan yang ada di dalam sel. Ya. Pengendalinya ada di dalam nukleus ini. Kalau sampai nukleusnya diambil, sebuah sel itu mungkin bisa bertahan hidup hanya sehari 2 hari, setelah itu dia akan rusak. Ya, karena tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Ya. Nah, pada umumnya nukleus ini jumlahnya 1 buah saja di setiap sel umumnya. Akan tetapi ada juga sel yang tidak butuh nukleus. Contohnya sel apa? Sel darah merah kita ini tidak mempunyai nukleus karena fungsinya hanya mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada juga sel yang nukleusnya butuh banyak. Contohnya sel otot kita ini, atau juga sel tulang kita, itu punya nukleus yang lebih dari 1 atau bahkan mungkin banyak. Nah, kita bahas tentang apa saja sih, seperti apa isinya nukleus itu. Ini kalau di zoom, inti sel itu seperti ini. Nukleus. Bagian yang pertama adalah membran nukleus. Ini pembatas antara bagian dalam nukleus dengan bagian di luarnya. Ya. Bagian di dalam nukleus ini adalah cairan yang dinamakan dengan nukleoplasma. Sedangkan di luar ini adalah cairan yang dinamakan dengan sitoplasma. Ya. Oke. Bagian nukleus ini terdiri dari membran ganda. Ya, ketebalan membran ini bisa 3 kali dari membran yang ada di luarnya atau membran selnya sendiri. Ya. Nah, di dalam membran ini terdapat titik-titik kuning ini yang kita kenal dengan nama ribosom. Mungkin Anda pernah dengar ribosom, itu adalah organel kecil yang fungsinya sebagai tempat pembuatan protein. Ya. Berikutnya adalah bagian yang berupa pori-pori. Seperti ini. Bagian pori ini tentu saja fungsinya untuk sebagai tempat keluar masuknya zat yang dibutuhkan atau zat yang dikeluarkan dari nukleus ini. Ya. Kemudian membran ini selalu berhubungan dengan bagian yang kayak ini. Ya, umumnya ya, berhubungan dengan bagian ini. Bagian ini dinamakan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma fungsinya sebagai tempat reparasi atau tempat perakitan dari protein yang sudah dibentuk oleh ribosom, dimatangkan di retikulum endoplasma ini. Makanya dia sering berdekatan. Retikulum endoplasma yang seperti ini, banyak ribosomnya, ini kita kenal dengan nama retikulum endoplasma kasar. Berikutnya adalah nukleolus. Yang mana nukleolus ini? Bagian inti dari inti sel. Bagian inti dari inti sel dinamakan nukleolus atau kita kenal dengan anak inti. Ya. Nukleolus ini fungsinya adalah membentuk ribosom. Jadi ribosom yang kuning-kuning ini yang membentuknya adalah nukleolusnya ini sendiri. Ya. Kemudian di nukleolus ini juga berfungsi sebagai tempat sintesis RNA. Kenapa begitu? Karena ribosom sendiri ini terdiri dari bagian yang namanya protein ribosom dan RNA ribosom. Keduanya ini dicetak di sini di nukleolus. Berikutnya adalah nukleoplasma yang saya bilang tadi, cairan di dalam inti sel. Ya. Di nukleoplasma ini terdapat kromatin. Karena kromatin ini yang seperti mie atau seperti benang-benang kusut ini adalah kromatin. Ya. Benang-benang kromatin. Apa isi benang kromatin? Benang kromatin berisi DNA atau gen. Ya. Gen itu berfungsi sebagai pewarisan sifat bagi suatu makhluk hidup. Ya. Nah, ini kondisi seperti ini terjadi kalau dia tidak dalam kondisi membelah selnya. Tapi kalau selnya lagi membelah, maka serabut benang ini hilang. Dia menjadi suatu struktur yang dinamakan dengan kromosom. Ya, bentuknya mungkin semacam batang-batang seperti itu. Ya.
Kemudian nukleoplasma berfungsi untuk mengatur fungsi sel, ya. Ya, tentu saja karena di sini dicetak DNA atau terdapat DNA itu di sini. Maka dialah yang mengatur segala fungsi sel itu sendiri. Baik, yang kedua adalah membran sel. Tadi kita bahas nukleus dengan membrannya, sekarang membran yang ada di luarnya, di luar selnya, ya, membran sel. Nah, membran sel ini adalah selaput yang sangat tipis yang melapisi sebuah sel dan membentuk penampakan sebuah sel. Ya. Strukturnya kita katakan sebagai bersifat semi permeable, artinya tidak seluruh zat bisa keluar masuk dan bebas ke dalam sel, akan tetapi dia mengalami seleksi dulu di membran sel ini. Gitu ya. Apa saja isi dari membran sel? Yang pertama adalah phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer. Jadi fosfolipid itu seperti ini. Ada kepalanya jendol dan ekornya dua seperti ini. Di sebelah dalam juga begitu, ada kepala dan ekor dalam. Nah, dua-duanya ini saling berpasangan. Karena berpasangan membentuklah dua lapis fosfolipid atau kita kenal dengan phospholipid bilayer. Yang bagian bola ini dinamakan kepala polar, ya, karena sifatnya yang hidrofilik atau dia menyukai air, maka dia posisinya berada di luar. Ya, sedangkan yang ini, yang bagian ekornya ini dinamakan ekor non polar. Dia tidak menyukai air atau hidrofobik. Maka bagian jendol ini atau kepala ini selalu di sebelah luar, sedangkan ini bagian ekor ini selalu berada di sebelah dalam. Selain fosfolipid, di dalam membran sel ini terdapat namanya protein. Ini protein yang warna ungu ini protein semua. Ada yang bersifat integral, artinya dia nembus sana, nembus sini. Ada yang perifer, ya, dia nempel saja, perifer. Ya. Kemudian terdapat juga lipoprotein. Ini bagian yang ini, lipoprotein, lemak sama protein, atau kita kenal dengan nama kolesterol. Berikutnya ada juga karbohidrat yang nempel di proteinnya ini. Nah, kita namakan sebagai glikoprotein. Ya. Ada juga karbohidrat yang nempel langsung ke lemaknya. Nah, kita sebut sebagai glikolipid. Apa sih fungsi membran sel? Pertama, mengatur keluar masuknya zat. Sudah kita bahas tadi. Ya. Tidak semua zat dengan mudah keluar masuk. Dia akan mengalami seleksi di sini. Ya. Bahkan dia seringkali membutuhkan bantuan protein ini untuk bisa keluar masuk. Yang kedua, melekatkan membran pada sitoskeleton. Jadi, antum mesti tahu bahwa sebuah sel itu berbentuk seperti itu, tidak semata-mata hanya bola yang isinya air saja, tapi di dalamnya itu ada rangkanya. Nah, rangka itu dinamakan sebagai sitoskeleton yang membentuk penampakan sel bulat seperti itu. Kemudian antara sitoskeleton dengan membran ini saling berlekatan satu sama lain, gitu ya. Yang kedua, membentuk junction dengan tetangga. Jadi sel satu dengan satunya ini saling berhubungan. Nah, berhubungannya ini mereka berada di bagian yang dinamakan membran selnya ini sendiri. Yang ketiga, empat adalah sebagai reseptor agen-agen kimia. Jadi agen kimia itu mengenali sebuah sel itu karena dia memiliki membran sel. Oh, ini sel, misalnya sel hati misalnya. Oh, ini sel epitel misalnya gitu ya. Dia akan mengenal dengan apa? Dengan melihat atau mengidentifikasi dari struktur membran selnya. Berikutnya dinding sel. Nah, dinding sel ini tidak terdapat pada semua makhluk hidup, khusus hanya terdapat pada tumbuhan. Struktur dinding sel ini struktur terluar pada tumbuhan, ya, sifatnya kaku. Kalau antum megang pohon atau mungkin megang daun, ya, itu terasa kaku karena dia mengandung namanya dinding sel. Oke, karena sifatnya yang kaku dan keras, maka untuk saling berhubungan sitoplasma satu dengan yang lain itu perlu penghubung. Nah, penghubungnya itu dinamakan dengan plasmodesmata. Kalau antum lihat gambar ini, antum bisa melihat ada garis ini. Ini adalah sitoplasma, ini adalah plasmodesmata. Ini sitoplasma, ini plasmodesmata. Ini fungsinya untuk saling menghubungkan sel satu dengan sel yang lain. Nah, bagian dinding sel ini ada tiga. Yang pertama, dinding sel primer.
Dinding sel primer adalah dinding sel yang pertama kali ketika tumbuhan itu mulai hidup, gitu ya. Itu sudah bentuk dinding sel, ya, dinamakan dinding sel primer. Isinya apa? Isinya selulosa, pektin, hemiselulosa, lemak, dan protein. Nah, kemudian ketika dia dalam pertumbuhan, maka dia akan mengalami penambahan dinding sel ini. Ya. Penambahan dinding sel ini dengan dinding sel sekunder. Ini yang warna kuning. Nah, ini adalah dinding sel sekunder. Apa penebalan di sini? Penebalan di sini dilakukan oleh bagian atau struktur yang dinamakan sebagai selulosa. Selulosa. Kemudian di antara sel satu dengan sel lain ini dibatasi oleh lamela tengah. Nah, ini lamela tengah ini isinya adalah pektin dan kalsium. Ya. Berikutnya kita bahas tentang sitoplasma. Apa sitoplasma? Sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel ini. Ya. Kita kemarin sudah membahas apa itu protoplasma. Ya, protoplasma semua cairan yang dalam sel. Nah, ada dua protoplasma, yang satu namanya sitoplasma ini di sebelah luar, dan satu lagi nukleoplasma yang di dalam inti sel ini. Ya. Struktur sitoplasma sendiri adalah cairan koloid. Koloid itu artinya dia cairan yang kental begitu. Ya, jernih, homogen, artinya sama di sini sama di sini, sama larutannya, dan berada di dalam membran plasma. Membran plasma. Isinya apa sih sitoplasma? Pertama isinya adalah air, bisa 85%, bisa sampai 95% air doang. Ya. Kemudian molekul organik, ya bisa lemak, bisa glukosa, ya, karbohidrat, ya, protein. Ada juga molekul anorganik, garam-garam mineral, kalsium, natrium, kalium, dan sebagainya. Kemudian terdapat organel. Apa organelnya? Ya bisa jadi dia mitokondria, bisa jadi dia ribosom, bisa jadi dia badan Golgi, itu atau retikulum endoplasma, dan bisa juga berupa badan inklusio. Badan inklusio itu artinya dia bisa lemak, ya, bisa glikogen, bisa hormon, ya, itu badan inklusio. Nah, sitoplasma itu terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama adalah endoplasma, ini adalah bagian yang dekat sentrosom, artinya dia posisinya sebelah sini, sebelah dalam. Ya. Sifatnya lebih cair dan disinilah banyak terdapat organel-organel. Ya. Kemudian ada bagian yang lain dinamakan ektoplasma, bagian sebelah luarnya, mepet sama membran selnya. Ya. Ini sifatnya tidak cair tapi lebih kental. Dan bagian ini tidak terdapat organel. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.